Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjutkan eh, belajar kita, belajar Kigis tentang sekarang ini tentang digitasi. Sebelumnya kita sudah belajar tentang georeferensi. Kita sudah masukkan peta. Ini ada sebuah peta, peta jadi, peta yang kita bentuk kita terima dalam bentuk file JPEG atau file PNG atau file gambar lain yang tidak ada informasi geografisnya. Ini kita sudah berhasil memasukkannya, sudah berhasil kita georeferensi. Nah, sekarang kita lanjutkan ke digitasi. Digitasi itu mengambil informasi-informasi yang ada pada peta raster. Ini kan gambarnya raster, walaupun ini sebenarnya aslinya adalah vektor, tapi kan dalam sudah petanya dalam bentuk JPEG ya atau PNG ya. Kita masukkan ke sini, itu dianggap sebagai raster. Dan itu kita mau ambil informasi yang ada di peta ini, kita digitasi, kita jadikan dia vektor. Sebagai contoh, ini ada Taman Nasional Bukit 30 yang hijau ini, kita mau ambil batas Taman Nasional Bukit 30 ini, kita digitasi. Sebenarnya kalau ininya bisa, misalnya ada sebuah peta satelit ya, citra satelit. Dari tampilan citra satelit itu kita melihat ada sungai. Nah, kita bisa nanti digitasi sungai juga, mana sungainya. Ini sebagai untuk latihan, ini peta batas Taman Nasional Bukit 30 ini kita masukkan, kita digitasi ya. Yang sekarang raster kita masukkan ke dalam vektor. Caranya bagaimana? Caranya adalah kita buatkan layer baru, vektor layer, create layer apakah shape file atau geopackage ya, sama saja. Kalau saya sebagai pengguna Kigis lebih menyarankan geopackage. Kalau yang standar kita bisa buat shape file. Oke, shape file. Kita simpan shape filenya di mana? Misalnya kita buat ini batas Taman Nasional Bukit 30. Bukit 30. TN BTP ya, batas TN BTP. Save. Formatnya apa? Apakah ini ya, file codingnya biarkan saja UTF-8. Ini bentuknya titik, garis atau poligon. Nah, karena batas itu poligon ya, kita buat poligon. Dan koordinatnya apa? Koordinatnya kalau koordinat geografis sebagai 84 saja. Lalu kita buatkan atribut tabelnya, apa saja yang ada isi di dalamnya. Kita bisa buatkan nama seperti itu. Jadi ada informasi ID dan nama. Misalnya kita mau digitasi batas banyak tempat ya, ada Bukit 30, ada ini, jadi nama TN-nya. Jadi bisa kita buatkan di situ, atau tambahkan lagi yang lain, misalnya ada luas macam ini, bisa kita edit untuk atribut tabelnya. Kita oke. Dan mulai kita digitasi ya. Ini kan sudah ada batas TNBTP. Ya, oke, kita masukkan. Ini sudah ada ininya ya, layer baru batas TNBTP, tapi masih kosong. Kosong ya. Belum ada. Jadi kita edit layer kosong ini. Ini layer kosong ya. Toggle editing, jadi aktifkan menu editnya. Dan kita bisa mulai membuat polygon baru. Ini ada add polygon. Atau kalau di menunya ada nih add polygon. Mulai kita titikkan satu di sepanjang batas ini. Sepanjang batas polygon ini. Polygonnya kita titik-titikkan terus sampai selesai. Ini sebagai contoh saya buat yang kasar aja ya. Semakin
di zoom besar, semakin di zoom in itu semakin lebih bagus, tentu akurasinya semakin meningkat. Kalau sebagai ini saya contohkan aja secara kasar. Jadi digeser, klik, dan kalau sudah selesai klik kanan. Nah, maka muncul input ID-nya berapa, misalnya satu, namanya ini TNBTP 30. Oke. Sudah muncul. Ya, ini karena di bawah itu kita naikkan ke atas. Nah, muncul ini. Nah, inilah hasil yang kita digitasi ya, dalam bentuknya poligon. Kalau sudah, kita matikan menu editnya dan di save. Nah, sudah ada bentuk layer baru. Kita coba satu kali lagi, bisa kita masukkan create layer, shapefile layer. Sekarang point titik lokasi ya. Nama, tambahkan add fill list, misalnya keterangan ini juga bisa kita tambahkan macam-macam. Oke. Di sini sudah ada muncul layer baru, kita aktifkan edit. Kita edit. Ini ada beberapa titik ya. Yang biru ini kita buat nih, add point ya. Klik, muncul dia. Itu namanya ini yang biru itu apa tadi? Bengayuan. Bengayuan. Keterangan misalnya tumbuhan, misalnya sampel tumbuhan yang dari sini. Ini misal saja. Yang lain kita buatkan ada titik ini, misalnya nah ID-nya 2, namanya ini kuning itu apa ya, nunusan. Ini ada sampel misalnya jamur. Oke, ini sudah ada dua titik ya. Kita cek. Nah, jadi seperti ini, sudah ada muncul 2 titik. Kalau sudah selesai ya dimatikan menu editnya dan save. Jadi ini sudah tersimpan ya, simpan sesuai kita simpannya di mana tadi filenya. Jadi begitu cara digitasi, sehingga kita sudah mendapatkan batas TNBTP dan titik lokasi. Kalau kita gabungkan ke Pulau Sumatera ada seperti ini. Kalau sebelumnya dengan peta yang hasil scan atau hasil peta jadi, ya ini kelihatan di juga legenda dan segala macamnya. Nah, kalau sudah digitasi sudah akan lebih bersih. Dan seperti itu kira-kira digitasi dasar-dasarnya. Kalau mau lebih ininya silahkan dicoba dan lebih ditelitikan lagi, teliti secara akurasinya. Dan kalau mau bisa juga diambil dari peta Google Earth, di save peta Google Earth-nya dalam bentuk gambar, kemudian dimasukkan ke QGIS secara dengan referensi dan lalu digitasi. Memang Google Earth bisa kita masukkan QGIS ini secara online ya, dia download langsung ke Google Earth. Tapi kalau mau nyaman bekerja secara offline, disimpan image-nya Google Earth itu dan lalu kita digitasi. Ya banyak cara sebenarnya. Baik, demikian untuk digitasi. Kita cukupkan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.